Halo semuanya, di video kali ini kami akan bercerita mengenai hama tanaman pala. Dengan anggota kelompok Ayu, Ajeng, Nabila, Dava, dan juga Rizky dari kelompok 7. Tahukah kamu apa itu tanaman pala? Secara morfologi, pohon pala atau nama latinnya Myristica fragrans Hout merupakan tanaman daerah tropis yang berjenis kelamin tunggal dan berumah dua, sehingga terdapat perbedaan jelas antara pohon betina dan pohon jantan. Pohon pala sendiri bermanfaat banget loh, bisa dijadikan sebagai produk olahan pangan dan juga sebagai produk obat dan rempah-rempah. Sebaran Myristica fragrans Hout di Indonesia ini cukup merata, khususnya di Papua dan juga Maluku. Buah pala yang dihasilkan terkenal memiliki mutu tinggi, sehingga inilah yang paling banyak diminta oleh pasar dunia. Organisme pengganggu tanaman atau OPT pala. Yang pertama adalah rayap atau Cryptothermes sp. Rayap berasal dari ordo Isoptera, famili Termitidae, dengan menyerang bagian batang pada pala. Rayap sendiri memiliki siklus hidup berawal dari telur, kemudian menjadi nimfa atau larva yang kemudian akan dibagi menjadi larva pekerja, prajurit, dan fertil. Dan rayap akan memiliki sayap yang disebut laron, kemudian laron melepas sayap dan menjadi ratu dan raja, kemudian bertelur lagi. Gejala serangan pada pala ditandai dengan terjadinya bercak hitam pada permukaan batang, dan jika bercak itu dikupas, maka sarang dan saluran yang dibuat oleh rayap akan terlihat. Serangan dimulai dari akar tanaman hingga masuk ke pangkal batang dan akhirnya sampai ke dalam batang. Terdapat jalur rayap yang diselubungi tanah di sekitar atau di sepanjang batang atau ranting. Biasanya pada kebun yang terserang JAP akan diiringi dengan serangan rayap sehingga mempercepat kematian tanaman. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian secara mekanik dengan cara membersihkan batang, khususnya pangkal batang, dari kotoran sehingga tidak menjadi makanan sementara bagi rayap. Dan juga perlu dilakukan sanitasi kebun untuk membersihkan tunggul tanaman sisa pembukaan dari lahan baru. Selain itu juga ada pengendalian biologi menggunakan jamur entomopatogen seperti Beauveria bassiana, Metarhizium anisoplie, dan juga Myrotecium sp. Cara lain yang dapat digunakan adalah pengendalian hayati dengan aplikasi pestisida nabati berupa minyak cengkeh, serai wangi, kayu manis, dan mimba dengan dosis 5-10 ml per liter air dicampur dengan sabun cair 9:1 dan juga aplikasi kitosan. Hama selanjutnya yaitu penggerek batang pala atau Bathysera hercules. Biologi Bathysera hercules. Telur berukuran 5-6 mm dan diletakkan pada kulit kambium dengan lama stadia kurang lebih 7-13 hari. Larva berukuran 6-10 cm dengan kurang lebih 9 ruas pada tubuhnya, berwarna kuning muda, kepala berwarna coklat kehitaman, dan lama stadia 35-40 hari. Pupa berwarna putih gading berada di dalam lubang gerekan, lama stadia 17-23 hari. Dengan imago berwarna coklat kehitaman, antena lebih panjang dari tubuhnya yaitu 4-6 cm, keperidian 170 hingga 270 butir selama hidupnya, dan betina mampu hidup sampai 6 bulan. Gejala serangan Bathysera hercules pada tanaman pala dapat ditandai dengan ujung ranting atau kanopi mengering dan apabila dirunut ke bawah akan ditemukan lubang bekas gerekan. Diameter gerekan larva 0,5-1 cm dengan larva menggerek di batang di bawah lapisan kulit, dan pada permukaan lubang bekas gerekan atau di bagian bawah terdapat serbuk kayu bekas gerekan. Larva menggerek ke dalam batang pala membuat rongga atau terowongan di dalam batang. Kedalaman gerekannya 1,5-2 cm, panjang 5-15 cm, arah gerakan memanjang dan kadang melingkar. Batang pala yang terserang akan lapuk sehingga mempercepat matinya tanaman. Pengendalian Bathysera hercules dapat dilakukan dengan cara sanitasi kebun dengan penyiangan gulma, membersihkan permukaan batang, membuang telur yang ada di permukaan batang,
memangkas dan memusnahkan cabang atau ranting yang terserang, menutup lubang gerekan dengan pasa atau kapas dan dicelupkan ke dalam insektisida dengan bahan deltametrin, dan mengambil larva dalam lubang gerek dengan kawat baja yang terkait di ujungnya. Pengendalian Bathysera hercules pada tanaman yang sudah menghasilkan dapat dilakukan dengan infus batang dengan metabolit sekunder Beauvariebaceae, Trichoderma sp, Pseudomonas sp, dengan perbandingan 1:1:1, konsentrasi 5-10 ml per liter air, dosis 500-600 ml, interval 1 bulan diulang sebanyak 3 kali, dan juga bisa dilakukan dengan infus akar, ujung akar yang sehat pada 4 arah mata angin dipotong kemudian diikat katok plastik yang berisi dengan metabolit sekunder tadi. Sekian beberapa ilmu yang dapat saya share. Thank you so much for watching, dan stay safe and stay healthy.